Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tuan guru, para alim ulama, para asatid, para da'i, bil khusus da'i komunitas mendakwah keren KPK Zona Sulawesi, Goa, Makassar, Maros, dan Kutai Kartanegara yang juga turut hadir. Saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Goa yang tadi telah membersamai ba'da sholat maghrib sampai menjelang isya. Dan mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi Kabupaten Goa dengan keberkahan berupa rahmat, hidayat, penjagaan, serta terhindar dari bala dan musibah. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Huzaifah ibnu Yaman. Beliau ini bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, melainkan dari Yaman. Jauh masuk Islamnya juga berjalan kaki jauh ke menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini mendapatkan karomah yang langsung dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disuruh oleh Rasul untuk menyembunyikan karomah itu. Apa karomahnya Huzaifah ibnu Yaman? Dia tahu siapa orang yang munafik dan siapa yang bukan. Sehingga Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu tidak akan pernah mau menyolatkan jenazah kalau di situ dia tidak lihat Huzaifah ibnu Yaman ikut sholat. Karena dia tahu pasti jenazah itu adalah jenazah orang munafik. Tapi Huzaifah ibnu Yaman tidak pernah menceritakan kalau si fulan ini munafik, si fulan ini munafik, si fulan ini munafik. Tidak. Dia simpan semua rahasia yang Allah titipkan kepadanya dan hanya dia dan Allah saja yang tahu. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab yang mengetahui akan hal itu datang menemui Huzaifah ibnu Yaman, lalu bertanya kepada Huzaifah ibnu Yaman, "Wahai sahabatku, apakah aku termasuk orang munafik?" Karena Umar khawatir kalau dia meninggal dalam keadaan munafik. Karena darajat orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sungguh orang-orang munafik itu letaknya aspalnya neraka. Kalau dalam ilmu bumi itu aspal itu udah lumayan dalam banget itu ya. Udah paling bawah itu. Takut Sayyidina Umar, kata Huzaifah bin Yaman, la araftu, aku nggak tahu, nggak ngerti aku. Wallahi, kata Sayyidina Umar, aku meminta dengan nama Allah, tolong sampaikan kepadaku dan aku akan tutup mulut. Maksudnya nggak bakal cerita kemana-mana. Kalaupun dia munafik dia akan bertobat, kalaupun tidak maka dia tidak akan bercerita kemana-mana tentang kelebihan yang Allah titipkan kepada Huzaifah bin Yaman ini. Beda dengan sekarang, Pak. Ngaku-ngaku kasyaf, ngaku-ngaku bisa melihat yang gaib, pasang merek di depan rumah, terima pasien. Jadi masalah sekarang ini banyak ini. Ngaku-ngaku wali Allah, ngaku-ngaku bisa ngelihat barang gaib, kemudian pasang merek depan rumah, jadi paranormal. Ya. Nah, kalau wali Allah yang sejati, dia pasti akan menghindari hal-hal yang akan mengganggu frekuensi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa aulia illah itu menutup diri dari bergaul dengan manusia, inqita'anil makhluk. Ya, bukan karena tidak mau dakwah, bukan karena tidak mau bersosialisasi, dan khawatir mengganggu frekuensi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa ulama itu yang
mempunyai karakter antagonis, pemarah. Jadi kalau ada orang datang sama dia tuh pura-pura marah, ngamuk dan sebagainya, supaya orang membenci dia, supaya orang tidak suka sama dia. Karena kesukaan dan kecintaan orang kepadanya akan membuat dia terhalang dari lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhalang dia tilawah Quran, terhalang dia untuk kharru sujadan wa bukiya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang dia untuk murajaah kitab. Makanya saya sering sampaikan dengan para tukang ruqyah itu, saya bilang atur-atur frekuensi Anda meruqyah. Karena akibat Anda sering meruqyah, Anda berhubungan dengan jin, Anda tidak sempat lagi baca kitab, Anda tidak sempat lagi baca Quran, Anda tidak sempat lagi ngajar ngaji, ngajar dakwah, ngajar ilmuddin. Saya bilang, kenapa? Anda disibukkan dengan urusan muntah-muntah saja. Saya bilang, dari pagi ke pagi lagi, jin aja yang Anda urusin, nggak sempat ngurusin manusia lagi. Ya. Nah ini juga salah satu tipuan setan, talbis iblis, tipuan setan. Ya. Nah Hudzaifah bin Yaman ini bilang sama Umar, karena engkau telah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak termasuk orang yang munafik itu. Maka bertakbirlah Sayyidina Umar ibnu Khattab, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia bertakbir, ya, karena dia tidak termasuk golongan orang yang munafik. Jadi judulnya yang namanya mukasyafah. Kasyaf itu ya di kalangan sahabat terjadi. Ya ini yang terjadi dengan Umar bin Khattab sendiri pada saat dia memimpin khutbah Jumat, yang dia memerintah pasukannya lagi perang yang sudah hampir kalah, wahai pasukanku bersembunyilah kalian di balik bukit. Dan pasukannya mendengar. Padahal Umar lagi khutbah. Tiba-tiba dibukakan kasful hijab, terbuka kasyafnya. Ya. Dan orang-orang mengatakan, what happened katanya. Ayat naon ini, ada apa ini sama Umar? Umar crazy, Umar gila. Sampai ada yang bertanya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, kaifa ra'yukum ya Ali? Ya, bihalin Umar. Apa kata Sayyidina Ali? Apa yang tidak engkau ketahui, tidak perlu kau tanyakan. Apa yang tidak engkau ketahui, tidak perlu engkau tanyakan. Sesuatu yang tidak engkau mafhumi, engkau tidak fahami, tidak perlu engkau cari dan korek-korek. Tunggu saja takdir Allah sampai ia menjelaskan semuanya. Ternyata isu itu sudah beredar sampai pasukan itu pulang, lalu mendetailkan bahwa mereka bisa selamat sebab mendengar suara Umar bin Khattab, padahal jaraknya ratusan kilo. Dan peristiwa itu terjadi juga dengan Hudzaifah bin Yaman. Dia kasful hijab, dibuka hijabnya sehingga tahu orang-orang yang munafik. Lalu ditanya sama beberapa sahabat, apa yang menyebabkan Sayyidina Hudzaifah ibnu Yaman mendapatkan kelebihan semacam itu? Ternyata rahasianya, Sayyidina Hudzaifah ibnu Yaman itu, Bapak Ibu, kalau orang bertanya, kalau saya mengerjakan sholat, pahalanya dapat apa pahalanya? Nah, gitu ya. Kalau saya bersedekah, pahalanya dapat apa? Berapa pahalanya? Kalau saya baca Quran, saya dapat pahalanya apa? Nah, kalau Hudzaifah ibnu Yaman itu mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau saya tidak sholat, dosanya apa? Kalau saya tidak tahajud, dosanya apa? Kalau saya tidak sholat duha, dosanya apa? Kalau saya tidak sedekah, dosanya apa? Kalau saya durhaka, jadi dibalik. Jadi dia lebih konsentrasi memikirkan kekhawatiran akan durhaka kepada Allah daripada meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kan tidak. Salah satu yang memotivasi kita berdakwah, ya, memotivasi kita beribadah adalah ujroh. Ujroh minallah au ujroh minan nas. Balasan dari Allah maupun balasan dari manusia. Ya, kalau dari Allah jelas pahala, kalau dari manusia jelas amplop, penghargaan dan lain sebagainya. Sehingga kita akan bertanya ketika diundang oleh Bupati, Pak Bupati ngundang tak ceramah ke kantornya, berapalah kira-kira saya dapat? Ya, berapalah kira-kira saya dapat? Berapalah kira-kira saya dibayar? Pak Desa ngundang kamu ceramah di kampungnya, ya,
kira-kira saya dibayar berapa? Pertanyaan itu mungkin tidak kita lontarkan dengan orang, tapi di dalam hati kita tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang muncul. Nah, kalau Hudzaifah bin Yaman terbalik, ya, apakah nanti saya akan mengecewakan orang atau tidak ketika saya tampil? Nah, begitu. Apakah saya pantas untuk tampil di hadapan orang sementara saya sendiri masih banyak kesalahan? Apakah saya layak untuk ceramah sementara diri saya sendiri belum layak untuk diceramahi? Nah, itu Hudzaifah bin Yaman. Karena dia menggunakan analogi terbalik dari kebiasaan yang amiyah, yang umum, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekeramatan sehingga dia bisa melihat siapa orang yang munafik dan siapa orang yang tidak munafik. Ada satu doa juga. Ini cuma pengantar, saya ingin pengantar untuk memberikan bayan, memberikan keterangan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan manfaat. 8 sifat yang mendatangkan kemiskinan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau mengamalkannya. 8 sifat yang mendatangkan kemiskinan. Siapa tahu kan ada yang sudah bosan kaya gitu kan. Siapa tahu ya ada yang sudah bosan senang, ada yang sudah bosan bahagia. Amalan ini cocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu masyhur dan sering kita baca. 8 sifat yang membuat orang itu miskin dan susah untuk sukses, susah untuk berhasil. Jadi kita menggunakan analogi mafhum mukhalafahnya Hudzaifah bin Yaman, yang dia tidak apa saja yang membuat orang sukses, bukan ya. Ini kita gunakan apa saja yang membuat orang miskin ya. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Kita kaji satu persatu. Ya Allah, aku berlindung dari sifat bingung dan bersedih hati. Jadi orang yang bingungan itu sulit untuk sukses. Artinya orang yang bingungan itu orang yang tidak punya peta masa depan, tidak punya grand design terhadap hidupnya. Dia tidak mampu memappingkan what can I do for my life. Apa yang bisa saya lakukan untuk hidup saya? Dia nggak ngerti, ya. Dia nggak ngerti. Bahkan alasan dia menikah saja nggak jelas. Kenapa kamu menikah? Iseng. Ya. Kenapa kamu menikah? Ya pengen aja. Jadi dia tidak punya maqasid, tidak punya tujuan di dalam hidupnya. Kenapa kamu kuliah? Ya orang lain kuliah, masa saya enggak? Ya. Jadi dia tidak punya tujuan, bingung. Nah, orang yang selalu bingung ini adalah orang yang di otaknya tidak punya konsep, tidak punya desain, tidak punya tujuan, tidak punya visi dan misi. Ciri orang yang bakal mengalami kesusahan menurut hadis Rasulullah SAW yang dirangkum dalam doa adalah orang yang bingung. Banyaknya organisasi membuat dia bingung mau di organisasi apa. Sehingga akhirnya dia tidak berorganisasi dan hanya menikmati, memandang dan melihat kemajuan kawan-kawannya. Saya dulu diingatkan ketika melihat B.J. Habibie, kita pengen jadi teknokrat, menjadi ahli pesawat terbang. 5 menit kemudian kita melihat Yusuf Kala, kita pengen jadi pengusaha. 5 menit kemudian kita melihat Surya Paloh, kita pengen jadi politikus. 5 menit kemudian kita melihat Sule, kita pengen jadi pelawak. 5 menit kemudian kita melihat Raffi Ahmad, kita pengen jadi owners dari sebuah perusahaan entertain. Akhirnya apa? Di 5 menit selanjutnya kita tidak jadi apa-apa. Ya. Karena kita sibuk hanya ingin menjadi seperti ini, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya yang ingin kita lakukan, yang ingin kita perbuat. Itu yang pertama. Nah, orang kalau sudah bingung, orang lain juga nggak bakal punya hasrat berteman dengan dia. Ya, kamu ini bingungin. Bayangkan, orang yang berteman dia aja jadi bingung. Berteman dengan kamu ini makin buat saya bingung. Apa sih maunya kamu ini? Ya, ada nggak kawan-kawan kita model begitu? Ada kan? Ngelihat dia warawiri, gabung sana, gabung sini, keluar sana, metuk sini, bingung kita. Kamu ini maunya apa sih gitu? Bingung. Ya.
Nah, kalau dia sudah dijauhi oleh banyak orang, tidak dipercaya oleh orang, ya tentu orang yang begini orang nggak bakal percaya toh. Orang nggak bakal kasih amanah, nggak mungkin orang kasih kepercayaan, nggak mungkin orang kasih sesuatu sama dia karena khawatir lah dengan dirinya sendiri dia nggak jelas gimana dia menjalankan amanah orang lain. Pasti yang kedua muncul sifat yang kedua, hazan, sedih, merasa tidak diapresiasi. Bagaimana mungkin kita mau mengapresiasi orang yang ketika menjelaskan konsepnya tuh bingung? Anda persentase dengan saya tentang sebuah bisnis, ya Pak Kiai, saya mau bisnis. Oke, saya bilang, silakan persentase. Tapi saya bingung mau bisnis apa ya? Loh, gimana mau persentase? Dari awal saja udah, saya bingung Pak Kiai, mau bisnis apa ya? Gitu. Kira-kira mau nggak saya naruh duit sama dia? Nggak bakal mau. Dia sendiri nggak percaya dengan diri dia. Nah, karena dia sepi apresiasi, sepi tanggapan, orang juga, ya wujuduhu ka'adamihi lah kalau istilah bahasa Jermannya itu. Adanya dianggap tiadanya. Jadi dia ada, cuma orang nganggap udah dianggap nggak ada aja lah. Ya, dia duduk di samping kita, tapi dia dianggap tidak pernah bersama kita. Kenapa? Ya karena adanya dia tidak menguntungkan, nggak ada dia nggak buat kurang gitu loh. Paham nggak? Orang yang begini kan nasibnya tragis banget. Ya. Dia hilang orang nggak merasa kehilangan, dia pergi orang nggak merasa kehilangan, dia ada orang nggak merasa kelebihan. Biasa-biasa aja dengan dia. Oh sedih banget. Nah maka orang yang begini naik level psikologinya, stresornya yang bertambah. Yang kedua adalah hazan, sedih. Dia merasa tidak dapat perhatian kawannya. Saya ini ngomong sama kamu kayak nggak mau dengerin. Kata kawannya, bukan nggak mau dengerin, omongan kamu nggak jelas. Ya. Omongan kamu nggak jelas. Dalam rapat saya ini hampir tidak pernah didengar pendapat saya. Habis pendapat kamu itu membingungkan. Gimana mau didengerin orang? Dia pasti akan sepi apresiasi. Dan ketika dia sepi apresiasi, hazan, dia akan bersedih hati. Semakin memperburuk eye catching dia, penampilan dia. Semakin memperburuk entitas dan integritas dia di mata orang lain. Ya. Selanjutnya, Allah min a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Setelah dia bingung dan bersedih hati, level selanjutnya adalah ajzi. Ai bimakna juz'iyah, dia akan introvert, menyendiri, ya, lost confidence, akhirnya muncul rasa tidak percaya diri, merasa sial, merasa nggak bagus, merasa nggak pantas, terus itu menghantui. Ini yang ketiga, sifat yang ketiga membuat orang hancur, juz'iyah, ya, introvert. Ingatlah kawan-kawan, orang yang cenderung asik dengan dirinya sendiri itu tanda-tanda kehancuran. Karena dunia ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saling terikat antara satu komponen dengan komponen yang lain. Hah? Bisakah kepala berjalan tanpa badan? Bisa, bisa. Cuma jadi hantu dulu, ya. Gak bisa. Bisakah tangan bergerak tanpa kepala? Gak bisa, karena sensorik yang bisa menggerakkan tangan, chipnya ada di otak, ada di kepala. Bisakah kepala, tangan bergerak tanpa perut? Nggak bisa. Karena suplai energinya ada di perut. Tangki bensinnya itu ada di perut. Ya. 4 hari, 5 hari nggak diisi, lobet itu kepala. Ya. Nggak jelas. Mendadak rabun dia. Nggak ada power. Baterai kalau nggak ada power, tewas dia Pak, mati. Ya. Jadi semua keterikatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini kan kosmologi namanya. Mikrokosmos alam semesta itu ada pada diri kita. Oleh karena itu sangat gampang untuk melihat apakah alam ini bersahabat dengan kita atau tidak. Inventarisasi saja 8 sifat ini ada sama kita atau tidak. Nah, kalau orang itu cenderung sendiri, kerja maunya sendiri, menang maunya sendiri, hebat maunya sendiri, dipuji maunya sendiri, dengan orang nggak bisa kerjasama, kira-kira mau nggak berteman dengan orang yang nggak bisa diajak kerjasama? Nggak bakal mau, gitu. Nggak bakal mau. Ya. Istri aja Bu, kalau nggak bisa diajak kerjasama, nggak jadi anak Bu. Iya toh? Kita di mana, bini di mana, kapan jadinya tuh bocah?
Harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik aja kadang-kadang belum tentu hasil, apalagi nggak kerjasama yang baik. Ya. Bayangkan, ini kan sunnatullah, ayat kauniyah namanya. Kemudian, kalau dia sudah masuk ke faktor juz'i, personality, artinya dia introvert, yang keempat, pasti akan muncul sifat kasal, malas. Malas ngapa-ngapain. Dah percuma gua ngapa-ngapain. Dihargai orang juga enggak, dipakai ide saya juga enggak, didengar juga enggak, dianggap juga enggak. Padahal orang yang enggak sama dia tuh bukan karena orang itu salah, tapi dianya yang punya sifat membingungkan. Tadi kedua, mudah bersedih hati, kecil hati. Yang ketiga, introvert, susah bergaul, enggak gaul, ya. Makanya kadang-kadang orang akademik yang summa cum laude itu cenderung introvert karena sulit bergaul. Kawannya buku aja dia, bukan manusia. Ya, kawannya komputer bukan manusia. Justru yang kadang-kadang yang DU itu jadi pengusaha, jadi anggota dewan, jadi bupati, gitu ya. Nanti S1 S2-nya nyusul, bisa belilah itu. Ya. Kenapa? Karena dia pintar bergaul, jarsos, jaringan sosialnya bagus. Ketemu siapa saja karena ngukur dirinya nggak pinter, enjoy aja dia. Lo bro, ngopi. Kalau yang orang pinter kan nggak bisa berabru-berabru. Diukurnya dulu cum laude apa tidak, IPK-nya berapa gitu kan. Matematikanya berapa. Dia ada standarisasi yang sulit untuk bisa beradaptasi dengan siapapun. Nah maka pasti dia akan kasal, dia akan males. Karena lowongan pekerjaan tertutup untuk dirinya, orang juga males pakai dirinya, ujung-ujungnya dia ngetem di rumah sajalah. Main PlayStation, ya, nonton TV, makan kacang, ngerokok, nyanyi-nyanyi sendiri, gitu kan. Ya lama-lama tahu sendirilah. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya. Kalau sudah malas, akan muncul ketakutan, kekhawatiran, ketidaknyamanan pada dirinya. Takut dia mau belanja apa-apa, nanti duit gua habis. Coba, kalau ada orang yang begitu jalan sama kita, takut banget mobilnya lecet. Ya kan? Kita minjem motornya takut kalau dicolong. Ya, kita minjem istrinya takut kalau dinikahi gitu. Kalau itu pasti ya, nggak mungkin. Takut, khawatir, cemas. Kalau menurut yang paling tepat bahasanya aljub itu adalah kecemas, gampang cemas, ya. Kan ada orang yang cemasan kan, sehingga terlalu khawatir. Kan terlalu khawatir juga bahaya, Pak. Anak kita jadi nggak bisa berkembang gara-gara ibu bapaknya terlalu khawatir. Jangan berenang ya, nanti kamu tenggelam. Jangan main sepeda ya, nanti jatuh. Jangan main pisau ya, nanti luka. Akhirnya anaknya nggak bisa apa-apa karena terlalu cemas, ya Pak. Terlalu cemas. Ketika suaminya mau ikut majelis taklim, jangan ya Pak ikut majelis taklim, nanti kamu jadi ustadz. Jangan ya kamu ikut KPK, nanti kamu jadi dai. Ya. Jangan ikut pengusaha, nanti kamu jadi sukses. Jangan jangan suka mancing, nanti kamu jadi ikan gitu kan. Akhirnya suaminya nggak bisa apa-apa. Gara-gara jangan ya. Kalimat larangan itu juga danger, gitu ya, berbahaya. Nah kalau sudah cemas, khawatir, dia pasti berhitung. Maka muncul sifat yang ke-6, bukhal, pelit. Ya, pelit. Pasti pelit. Ya enggak, gimana pelit? Orang nggak punya apa-apa. Dia kerja enggak karena malas, introvert, penyedih, membingungkan. Mungkinkah orang begini bisa berbagi? Sulit. Makan dia nomor 1, habis makan dia ngilang, siapa yang bayar terserah. Ada kawan kita model begitu. Ya. Pesan telur setengah matang 3 biji. Selesai dia makan, kencing dulu. Kencing dia bilang, ngilang. Ya. Ada yang begitu. Tapi kalau di sini nggak tahu hadir nggak. Nah jadi orang begini sangat perhitungan, bakhilnya luar biasa. Untuk mengeluarkan sesuatu tuh dia akan
akan betul-betul kalau nggak urgent, nggak penting, nggak menguntungkan bagi dia, nggak mau. Nah, kira-kira antum seneng nggak berkawan dengan orang yang bakhil? Hah? Berbisnis dengan orang yang bakhil, rugi aja kita. Ya, giliran rugi dia cerita, giliran untung dia nggak mau bagi. Banyak kan kawan kita, Ustadz Arafah pinjam duitnya 10 juta dong, kita bisnis nanti sharing profit. Siap. Yang dia kabarin cuma yang, Ustadz maaf bulan ini tidak ada untung. Itu aja yang dia kabarin. Yang dia untung nggak pernah dicerita. Banyak yang begitu, banyak. Dai juga ada yang begitu. Giliran jadwal-jadwal yang tidak ada bayaran dia share kemana-mana. Tak mau tak menggantikan ceramah sana, ceramah sana, ceramah sana. Yang banyak bayarannya nggak pernah dia cerita. Dimakannya sendiri. Bakhil. Kalau ada kawan model begini racun aja. Nyusahin hidup itu. Nah, otomatis kalau dia bakhil, al-bakhil aduwallah. Bakhil itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil aduwan nas. Bakhil itu musuhnya manusia. Otomatis jaringan, networking, partner, mitra akan jauh dari dia. Dan secara otomatis dia akan susah. Maka kalau dia sudah susah, untuk recovery kebutuhannya masuk poin yang terakhir. Ya, ghalabatid dain, ngutang. Ngutang. Orang berhutang itu kan karena udah nggak ada apa-apa lagi, ya ngutang. Gimana dia mau ada apa-apa? Karena dia bakhil, orang nggak suka sama dia. Setiap kali kerjasama didustainya, dibohonginya. Ya, kemudian bagaimana dia mau diajak kerjasama kalau dia orangnya cemasan? Ada nggak orang kalau diajak bisnis cemas? Mas, kita bisnis yuk, nanti rugi Pak Ustadz. Mas, kita jalan yuk, nanti kehujanan Pak Ustadz. Banyak kan yang begitu. Kalau dalam dunia bisnis itu kan nggak boleh ada rasa cemas, harus still yakin. Ayo kita buat warung kopi di bulan. Siapa yang beli? Ya buat aja dulu, nanti yang beli datang sendiri. Nah, itu orang bisnis itu begitu. Crazy cara berpikirnya. Kalau nggak percaya antum coba buat warung kopi di bulan sana. Ya. Jadi begitu cara berpikirnya. Ya. Ayo kita buat rumah di tengah laut. Bagaimana caranya? Ya pikirkan gimana caranya. Nanti kita sewakan. Mungkin Putri Duyung atau siapa gitu kan. Denny Manusia Ikan mungkin yang mau sewa. Gitu. Intinya dia optimistik. Sementara orang yang hancur itu adalah orang yang pesimistik. Tidak pernah pesimis terus. Apa saja pesimis. Apa iya KPK bisa besar? Apa iya KPK bisa jadi sesuatu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Begitu sudah besar, ya besar kan? Nah itu. Orang begitu Pak. Jadi dia lagi jalan, ada kantong plastik. Dari jauh dia ngelihat, perutnya lapar. Ini pisang atau Pisang apa Orang pesimis tadi kan, nanti saya ambil bukan pisang, tahu-tahu tapi kalau nggak saya ambil bentuknya kayak pisang, di plastik, kantong plastik hitam nggak kelihatan, deketin sama dia, dipegang, nah kan bener apes dia. Kenapa? Ya orang yang selalu ragu, bimbang itu nggak bisa ngambil keputusan, jadi dia akan selalu pesimis. Nah kalau sudah berhutang, maka pasti urusannya dengan pihak penagih, debt collector. Nah 8 hal inilah yang menyebabkan orang hancur dalam hidupnya. Mafhum mukhalafa adalah sifat kebalikannya. Ya, kalau Huzaifah bin Yaman tadi bertanya, kalau saya tidak sholat dosanya apa? Sementara sebagian besar sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya membaca ini pahalanya apa? Kalau saya mengerjakan ini pahalanya apa? Nah kita sama, dikasih tahu Rasulullah 8 sifat yang mengakibatkan kita bakal hancur, bakal binasa, bakal tidak sukses dalam semua lini kehidupan. Maka kalau pengen sukses, dibalik analoginya, lakukan lakukan sesuatu yang terbalik dari apa yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan tadi Rasul menyebut hami wal hazan, bingung dan sedih, maka janganlah jadi orang yang bingungan. Ya. Supaya tidak bingung, kuasailah ilmu pengetahuan. Namanya knowledge, transfer knowledge. Pahami, kuasai. Kalau pengen bisnis, supaya tidak bingung, belajar dulu tentang ilmu bisnis. Kalau pengen nikah, supaya tidak bingung, belajar dulu tentang ilmu nikah. Ya. Kalau pengen jadi ustadz, supaya tidak bingung. Emang ada ustadz bingung? Banyak. Benar. Ya. Benar.
Makanya materinya dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu saja nggak pernah nambah-nambah. Itu namanya Ustadz bingung. Diundang takziah 1, materinya kullu nafsin za'iqatul maut. Takziah kedua, materinya kullu nafsin za'iqatul maut. Materi ketiga, kullu nafsin za'iqatul maut. Jamaahnya itu juga. Jamaahnya bingung, kok ustadznya nggak pinter. Ustadznya juga bingung, kenapa saya diundang terus itu. Ini sama-sama bingung ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menginspirasi kita melalui doa ini dan kisah Huzaifah ibnu Yaman tadi, kita mampu mengambil hikmah dan memetik inspirasi dari dua hal ini dan memotivasi kita, menstimulasi kita untuk cerdas, menghikmai segala sesuatu dan menjadikan itu tracking kita di dalam menuju kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma zakki nufusana bil Qur'an wa tahhir qulubana bil Qur'an wa nawwir hayatana bil Qur'an. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa amran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan shalihah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatas sabirin wasyakirin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna ala nartaqiba syai'an minas saghairi wal kabairi insyaallah. Allahumma taqabbal hayya karim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wasabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alana min ummati sayyidina Muhammad min ahlil Qur'anil azim wa min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatin qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Juga kami ucapkan terima kasih